Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan melaksanakan kelompok kerja guru PAI Kecamatan Berangin pada hari ini. Dan tak bosan-bosannya selawat beriring salam kita sampaikan kepada Allah agar dikirimkannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa kepada kita dengan meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik, Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi atau penyimbasan modul budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sawalunto. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung kegiatan dan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja, kita tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Kita langsung saja kepada pembahasan yang akan saya imbaskan di sini adalah modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Saya sebagai CGP Rika Afrieni SPDI tempat tugas di Negeri 12 Kecamatan Berangin, Kota Sawalunto. Baik Bapak Ibu, mungkin kata-kata budaya positif ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bapak Ibu pasti sudah tahu itu budaya, biasanya apa itu budaya? Bapak Ibu sudah paham itu budaya? Oke, budaya apa biasanya? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi di lingkungan kita. Di sini ditambah dengan kata positifnya, berarti kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada, yang sudah kita lakukan selama ini. Baik Bapak Ibu, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik dapat menumbuh kembangkan budaya positif, dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin positif serta restitusi di posisi pemantau dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman dapat terwujud. Baik Bapak Ibu, untuk dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, tentu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah adanya perubahan paradigma. Bapak Ibu, paradigma itu adalah cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap sesuatu. Menurut Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, paradigma apa yang harus kita ubah? Yang pertama, kita harus merubah
paradigma stimulus respon atau teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Bapak Ibu, kontrol itu ada yang Bapak Ibu bisa menjawab apa itu kontrol? Yang tahu itu kontrol? Ya? Kontrol itu adalah kendali ya, kendali. Nah, coba saya berikan ilusi seperti ini. Si A memegang sesuatu di dalam genggaman tangannya. Ya, sesuatu itu dia pertahankan. Ketika si B mau mengambil atau membuka yang dipegang di tangan si A, tentu ada usaha-usaha yang disampaikan atau yang dilakukan oleh si B. Mungkin itu melalui bujukan, rayuan, kalau tidak mempan juga bisa dengan paksaan atau ancaman. Nah, kemudian si A tetap mempertahankan apa yang dia pegang. Tidak mau dia membuka atau memberikan kepada si B, walaupun dia sudah dalam ancaman atau paksaan. Ya. Nah, di sini terlihat yang mengontrol diri sendiri itu siapa? Kita sendiri. Kita yang mengontrol mau, tidak mau kita membuka kepala tangan itu berarti kita yang menentukan, bukan orang lain. Itu maksudnya teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita merubah teori stimulus respon menjadi teori kontrol? Yang pertama, kita merubah realitas kehidupan kita ini sama. Kita harus merubah anggapan kita selama ini, kebutuhan kita sama, menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikut, model berpikir menang atau kalah dirubah menjadi model berpikir menang dan menang. Baik Bapak Ibu, selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol atau manakon kita lakukan di sekolah terhadap anak-anak kita. Yang pertama itu adalah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Artinya apa? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya apa? Kita menganggap dengan paksaan, dengan ancaman murid akan mengikuti apa yang kita mau. Kan selama ini kan itu yang kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu ilusi kita. Kita menganggap murid akan patuh dengan apa yang kita mau. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, kadang-kadang mungkin kita anak ini tidak bisa kita ajak dengan kekerasan, kemudian kita memelas
membuat anak itu bersalah sehingga dia menganggap dirinya ini tidak mampu atau menjadi orang yang gagal. Oke, yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Oke, itu ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol. Berikut Bapak Ibu, dalam budaya positif ada namanya disebut dengan disiplin positif. Selama ini yang Bapak Ibu ketahui tentang kata-kata disiplin, hubungannya dengan apa? Apa hubungannya? Tata tertib. Peraturan, ya, ada aturan-aturan yang membuat seseorang bisa berbuat disiplin. Nah, secara bahasa, disiplin adalah belajar. Namun di dalam budaya kita, disiplin diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya kita kalau ada aturan, baru kita disiplin. Oke? Disiplin sesungguhnya merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini artinya disiplin itu memang munculnya dari dalam diri. Ada tidak ada kepala sekolah, kita tetap disiplin di sekolah. Jangan takut ketika ada kepala sekolah, kita patuh-patuh aja di sekolah. Tapi jika kepala sekolahnya tidak ada, jadi kita cepat pulang. Berarti kan tuh disiplinnya belum lahir dari hati atau dari diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, tetapi disiplin disebutkan kalau kita mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebaikan kalau kita ngomongnya kan nilai kebaikan. Tetapi sekarang yang temanya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang pasti menginginkan kebaikan. Nah, di Indonesia, nilai apa yang kita inginkan terhadap murid-murid kita? Itu adalah profil pelajar Pancasila. Memenuhi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berbineka tunggal. Dan yang kelima bergotong royong. Terakhir itu adalah kreatif. Itulah yang kita inginkan kepada murid-murid kita. Setelah dia mendapatkan pendidikan, dia akan dapat melakukan atau bertindak atau memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, selain dari profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan lain yang dilontarkan oleh beberapa ahli. Ada menurut IPO Primary Years Program, ada namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara menurut 9 pilar karakter, nilai kebajikan yang dimaksud adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian menurut The 7 Essential Virtue ada namanya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Semua ini adalah nilai kebajikan yang kita inginkan terhadap anak-anak kita. Semuanya saling melengkapi. Baik Bapak Ibu, sekarang
motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi itu artinya apa? Dorongan, keinginan. Nah, kita sebagai manusia ini ada memiliki 3 namanya teori motivasi. Yang pertama, motivasi kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaan yang muncul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini biasanya berhubungan dengan aturan yang sudah dibuat. Contoh, Bapak Ibu pakai helm itu karena apa? Untuk melindungi atau karena takut polisi. Biasanya kalau ada polisi kita pakai helm, tidak ada polisi kita santai aja. Kalau memang karena ada polisi berarti itu salah satu contoh kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukumannya itu kena tilang. Oke? Kemudian untuk mendapatkan imbalan, teori motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada orang melakukan sesuatu tapi tujuannya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pengakuan, atau ingin mendapatkan hadiah. Itu motivasi manusia. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang terakhir ada teori motivasi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan yang muncul, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Dari ketiga motivasi ini, yang 1 dan 2 termasuk motivasi eksternal, karena ada sesuatunya baru kita melakukan. Tetapi untuk motivasi yang ketiga itu adalah motivasi internal. Artinya kita memang ingin melakukannya itu untuk diri kita sendiri. Itu untuk menghargai diri kita dan nilai-nilai yang kita percaya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, selama ini yang kita sering dengar adalah kata-kata hukuman dan konsekuensi. Restitusi sudah pernah mendengar? Sudah pernah Bapak Ibu mendengar? Mungkin ada beberapa kita yang baru mendengar kata-kata restitusi. Saya juga selama ini belum mendengar kata-kata restitusi dan baru sekarang mendapatkan ilmu ternyata ada satu namanya restitusi. Jadi dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita mulai lihat dari ini hukuman itu termasuk kepada identitas gagal. Sementara yang identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya agak menyakitkan ya. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya ini agak berat. Ada orang karena keterpaksaan kamu hukuman ini. Sementara konsekuensi itu dia berdasarkan dari kesepakatan. Ada kesepakatan dulu. Misalnya kita sama anak nih, kamu datang terlambat, kita maksudnya jam 7.15. Jika kamu datangnya jam 7.20, berarti kan kamu sudah terlambat. Apa konsekuensinya? Bu, saya berdiri nanti selama 1/4 jam di lapangan. Berarti kan sudah ada kesepakatan. Anak sudah tahu terlebih dahulu jika dia melakukan kesalahan itu apa nanti akibat yang akan dia terima. Itu konsekuensi. Sementara restitusi ini adalah pilihan. Kita memberikan kepada anak memilih bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Nanti kita akan bahas lanjut tentang restitusi. Sekarang kita lihat dulu perbedaannya. Yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, hukuman itu korban
pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Sementara pada restitusi korban akan mendapatkan ganti. Berikut hukuman murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikut hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Berikut hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Oke, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau dibaca semua ini banyak ya Bapak Ibu ya. Yang jelas hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu netral, dan yang restitusi adalah positif. Kita persingkat saja. Ini, oke. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada anak? Ya, kita sering melakukan. Anak-anak Ibu, kalau kamu bisa melakukan ini, Ibu akan kasih kamu pena, Ibu akan kasih kamu permen. Ya. Nah, itu kita tidak menyadari, kita menganggap penghargaan yang kita berikan itu adalah suatu motivasi. Kita menganggap murid lain yang tidak dapat nanti akan terpacu semangatnya. Itu anggapan kita. Namun, penghargaan itu juga berakibat tidak baik kepada anak. Yang pertama, makanya disebut di sini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa maksudnya? Penghargaan diberikan kepada anak karena dia melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung kepada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internal. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Jadi dia melakukan itu karena iming-iming hadiah tadi. Iming-iming akan diberikan sesuatu oleh gurunya. Oke? Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan mungkin di lain waktu tidak akan sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika ingin seseorang melakukan sesuatu, orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Jadi penghargaan itu juga dia tidak akan efektif, membuat anak akan tergantung kepada penghargaan. Jika satu kali saja kita tidak memberikan dia penghargaan, dia akan kecewa. Besok dia tidak mau lagi. Oh ibu kemarin itu tidak ada dia ngasih saya uang 2.000. Besoknya dia tidak mau lagi berdoa. Oke? Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang lain yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Penghargaan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Jadi kalau memberikan penghargaan itu misalnya di kelas kita berikan satu anak yang lain tentu dia merasa iri, mungkin saya nggak mampu ya, makanya dikasih sama guru. Jadi menimbulkan persaingan yang tidak sehat di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, yang keempat, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Belajar dari murid. Beberapa dari murid diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar. Sementara
sebagian lain tidak. Jadi itu tidak tepat. Ya, itu sama dengan tadi juga, intinya satu orang yang mendapat kita kasih uang, yang lain tidak. Akhirnya itu tidak tepat. Oke, kita lanjut yang kelima, itu penghargaan bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan saat diharapkan tetapi tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Jadi, penghargaan apabila tidak dilakukan, kita akan merasa kita kena hukum. Atau anak ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasakan kalau dia sedang dihukum karena biasanya dia mendapat. Oke? Berikut, Bapak Ibu, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin kita penuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup ini biasanya bersifat fisik ya, ada makanan, kemudian rumah, ada kesehatan, kemudian yang berupa fisiologisnya adalah rasa aman. Semua kita itu butuh ini. Coba aja kita tidak makan, gimana? Coba aja kita tidak punya tempat tinggal yang layak, gimana? Tentu kita akan memenuhi semua kebutuhan tersebut. Yang kedua, kita menginginkan dipenuhinya kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Ini dalam artian hubungan dan koneksi sosial di mana saja kita berada, tidak hanya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Sekali-sekali kita kadang membutuhkan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Kita menginginkan ada apresiasi, bukan berarti kita ingin dipuji, tapi memang kalau memang kita mampu adalah apresiasi dari orang lain. Misalnya kita guru nih, ketika kita meraih suatu kemenangan misalnya atau penghargaan misalnya, tentu kita butuh tidak? Kalau orang diam-diam aja gimana perasaan kita? Selamat ya. Kalau orang bilang kita selamat berarti sudah mengakui kemampuan kita dengan ucapan selamat. Coba kalau orang diam-diam aja rasa gimana kita? Padahal memang tanpa sengaja kita memang tidak membutuhkan pujian, bukan pujian yang diharapkan, tapi pengakuan. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Kita bisa mandiri, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak dikendalikan orang lain. Kita inginnya kita bisa memilih, kalau kita mau kita lakukan, kalau tidak ada paksaan. Itu yang kita mau. Benar nggak Bapak Ibu butuh kebebasan? Kalau kita diikat terus, tentu kita kadang melakukannya dalam keterpaksaan. Hasil dari keterpaksaan itu tidak akan bagus. Oke, kita lanjut yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini berupa kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Makanya sekali-sekali kita itu refreshing dan Bapak Ibu. Karena refreshing itu tidak harus jauh, tidak harus ke pantai, ke gunung, dan kemana. Dengan melihat HP saja, lihat video lucu, kita ketawa. Senang nggak kita? Butuh kita itu Bapak Ibu. Di rumah kita udah mumet, di sekolah kita udah mumet, suatu nengok HP ketawa aja dikit nggak mau. Padahal itu kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai manusia, kebutuhan dasar lagi. Berikut kita lihat posisi kontrol guru. Bapak Ibu, selama ini kita berada di posisi mana? Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada monitor atau pemantau, dan manajer. Posisi penghukum, kita biasanya menggunakan hukuman baik itu fisik maupun verbal. Ketika melakukan kesalahan, hei kamu ini gimana? Terus
Setiap anak melakukan kesalahan, kita langsung menghakiminya. Bu, kamu selalu aja berbuat salah. Kamu tidak benar ya jawabannya, sekarang kamu buat 10 lagi. Kan itu hukuman. Kita selalu berposisi di sini. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Ini guru biasanya menggunakan suara lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Contoh, nah kamu kok sering terlambat ya? Sekarang ibu piket, ibu sering ditegur sama kepala sekolah. Apa kamu tidak kasihan ya sama ibu? Sehingga anaknya merasa kasihan ya gara-gara saya, ibu guru dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi menganggap dirinya bersalah atas kejadian tersebut. Oke, kalau yang ketiga itu adalah teman. Guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Kita juga ingin murid itu bisa berteman dengan kita, ketawa-ketawa, dah bercanda kan ya kan. Kalau terlalu tegang, awak terlalu memberikan jarak antara guru dan murid. Nggak mau, kadang-kadang kan murid itu kan dia duduk sama kita, dia peluk-peluk kita, itu kan sudah menjadikan kita sebagai temannya. Ya, tetapi itu juga tidak terlalu baik ya Bapak Ibu ya, karena ada gap yang harus kita lakukan. Kapan kita bisa menjadi seorang teman bagi anak-anak kita? Yang ketiga ada namanya istilahnya posisi sebagai pemantau atau monitor. Ini biasanya kita selalu berpegang kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi apa peraturannya? Masuk kita jam 7.30, jika kita terlambat tidak datang jam 7.30, apa konsekuensinya? Jadi yang mengontrol itu selalu mengarah kepada peraturan. Kamu datang terlambat, apa hukumannya? Jadi selalu berpegang kepada peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Kalau peraturan biasanya itu cuma satu arah, yang buatnya guru dan sekolah, tanpa membawa murid itu untuk berdiskusi tentang peraturan yang akan disepakati bersama. Kemudian yang kelima itu adalah manajer. Guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajerlah yang akan kita terapkan dan berusaha kita terapkan. Ya, karena di sini posisi manajerlah yang paling bagus. Baik Bapak Ibu, kita lihat posisi kontrol restitusi. Di sini ada ketika murid berkata, saya tidak peduli, maafkan saya pikir Bapak Ibu teman saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal ini. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Tetapi pada restitusi, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masa ini dengan. Jadi yang restitusi di sini, murid sendirilah yang mencari solusi atas permasalahan yang mereka perbuat. Guru hanya mengarahkan, membimbing. Ya, itu yang restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Jadi win-win solution. Oke. Apa itu ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan penebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran tanpa paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi
fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. 9, restitusi menggambarkan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, kita di sekolah biasanya yang kita ketahui apa? Peraturan kelas, ya nak? Diganti kemarin itu dengan kesepakatan kelas. Pernah Bapak Ibu melakukan itu? Kita kan guru agama, kita tidak punya kelas seperti guru kelas. Tetapi kita bisa bersama-sama dengan guru kelas ketika membuat peraturan kelas. Yang peraturan kelas itu sekarang diganti namanya menjadi keyakinan kelas. Bukan peraturan lagi dan bukan kesepakatan lagi. Tetapi keyakinan ini tetap lahir dari adanya komunikasi atau kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi perlu, kapan guru kelas itu membuat kesepakatan, kita dilibatkan di sana. Jadi kita tidak buat kesepakatan sendiri, ini khusus agama saja kita buat kesepakatan. Anak tidak boleh keluar masuk tanpa izin misalnya, kan itu kan peraturan. Nah, jadi kita bisa bekerja sama dengan guru kelas untuk membuat kesepakatan. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kok dirubah menjadi keyakinan? Ya Bapak Ibu ya. Karena kemudian kita melihat di sini, Bapak Ibu, seperti yang saya tanyakan tadi, pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kok ada peraturan itu ketika menggunakan motor kita harus pakai helm? Nilai apa yang ada di sana? Kalau ibu tidak pakai helm, pakai motor, gimana? Apanya yang akan terancam? Nyawa, berarti keselamatan. Ya, berarti nilai keselamatan ada di sana. Kita yakin kalau kita tidak pakai helm, jika sesuatu terjadi pada kita, tentu kita tidak akan selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira keyakinan apa yang ada di sana? Tidak cuci tangan, kita tidak pakai masker. Apa kita yang akan terancam? Kesehatan, ya, kesehatan. Jadi keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai yang kita yakini, ya dah. Nah, kalau tidak pakai helm, kita tidak selamat. Kalau tidak pakai masker, kita tidak sehat. Oke, itu adalah bentuk nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Ya nak, untuk kesehatan, apakah ada hambatannya dari suku lain, agama lain, negara lain? Tidak, karena itu semuanya sudah merupakan nilai universal, sudah umum, semuanya sudah memahami. Begitu juga dengan keselamatan, nah, dia sama, dimanapun peraturannya sama. Oke, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, jika kita meyakini suatu nilai itu bukan karena peraturan takut polisinya aja kita pakai helm, kemana-mana Ibu akan pakai helm. Jadi setiap naik kendaraan pasti akan ambil helm, karena yang kita yakini dengan helm kita akan selamat jika terjadi sesuatu. Tapi kalau kita hanya takut kepada polisi, takut ditilang, dan kita ketika tidak ada polisi, misalnya sore hari, kita tidak pakai helm karena tidak akan ada rahasia. Nah, itu maksudnya ya. Jadi begitu juga dengan anak. Ketika dia mematuhi satu peraturan, harusnya nilai dari peraturan itu yang dia maknai, yang dia ketahui. Jadi bukan karena takut sama peraturan atau
Misalnya disiplin, datang tepat waktu. Keinginan itu memang muncul dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum ketika dia terlambat. Ya, itu maksudnya yang nilai-nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu, mungkin selama ini kita belum mencoba untuk membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah udah jauh-jauh hari itu udah ada terpampang peraturannya. Ya nak, kadang udah bertahun-tahun itu ada peraturannya, tidak ada pernah diperbarui. Kalau memang masih sesuai, mungkin itu boleh kita lakukan, tapi masih berupa peraturan. Sekarang peraturan itulah yang akan dibuat menjadi keyakinan. Nanti bahasanya akan berbeda antara bahasa peraturan dengan keyakinan. Bagaimana cara membentuknya? Di sini keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dengan tersebut. Berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sekolah rasanya masih besar skopnya, kita bisa membuat peraturan kelas di kelas. Ketika kita masuk misalnya kelas 1, peraturan di kelas 1 tidak akan sama dengan peraturan di kelas 2, 3, 4, sampai 5. Kita bisa bekerja sama dengan guru kelas. Kan sekarang ini gurunya udah banyak keren-keren, bahkan dipampang ya, dibuat di kanva, kemudian dipampang di dinding-dinding kelasnya. Peraturan kelas 1 diubah menjadi keyakinan kelas 1. Ya, kita harus berkontribusi. Jadi anak akan melihat ketika dia melakukan kesalahan, keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar. Apa cara dia untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Oke? Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai kebajikan universal lainnya. Ini ada beberapa contoh yang diterima secara umum. Tidak ada yang akan membantah, karena semua kita menerima. Dimanapun kita berada, ini akan diterima. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau kita mau mempraktekkan, kita praktekkan aja dulu di kelas. Yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di sekolah. Jadi kalau sudah ada terpampang peraturan kelasnya, kita bisa kaji ulang lagi. Kita tanya sama anak, kita tetap membuat kesepakatan dengan anak. Kemudian mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas berukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi kita kumpulkan semua yang masuk, si A apa yang disampaikan, si B apa, kumpulkan semua dulu. Kemudian baru kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, tidak terlambat masuk kelas. Itu kata tidak itu adalah negatif. Nah, nanti kita ganti menjadi kalimat yang positif. Masuk tepat waktu. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh kalimat negatif lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti kalimat positifnya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalau ada pajangan kita atau slogan kita di sekolah, kita ganti menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi kata-kata jangan, kata tidak itu kita ganti semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis
Di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid yang menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi berjalan di kelas, guru, datang tepat waktu, payungnya adalah saling menghormati. Cukup kita buat saling menghormati, berarti sudah mencakup 3 peraturan kelas atau nilai kebajikan hormat. Ya, keyakinan kelas inilah dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Kalau terlalu banyak itu akan sulit mengingatnya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan warga sekolah atau murid. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Ya, itu prosedur pembentukannya. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini contoh untuk kelas 1 ya, karena kalimat kalau kelas 1 tentu dia enggak yang pasti-pasti aja kalimatnya. Yang jelas belajar, senang, pasti dia akan memahami dengan mudah peraturan tersebut. Yang kelima, keyakinan kelas 5 contohnya agak bisa kita menggunakan kalimat yang lebih rumit ya. Selalu bersikap positif. Kata-kata positif tentu anak kelas 5 udah bisa menangkap. Ya, positif artinya baik, ya kan? Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya hati orang lain serta barang miliknya. Itu contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Kalau kelas 7 itu untuk SMP. Baru bisa dia buat kalimat seperti ini. Hormat apa aja gitu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segi 3 restitusi. Kita tidak pernah dengar ya Bapak Ibu ya, kata restitusi tadi aja udah asing. Sekarang ada namanya segi 3 restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang segitiga restitusi. Kita lihat apa bentuknya segitiga restitusi. Karena dia segitiga, tentu bentuknya mempunyai 3 sisi. Yang pertama namanya menstabilitaskan identitas atau menstabilkan identitas. Di sini biasanya kita mengangkat kata-kata ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak pasti yang ibu mewawancarai terlebih dahulu. Nah, Hena, kenapa kok kamu atau ibu mendengar dari wali kelas kamu cabut ya pas jam pelajaran itu misalnya. Kan kita tanyakan itu. Nah, biasanya itu namanya salah satu kalimat menstabilkan identitas. Selain itu ada yang digunakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika anak sudah mengakui, iya Bu, saya salah Bu. Apa itu kalimat kita selanjutnya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kalimat menstabilkan identitas. Kita lanjut ke berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah anak mengakui, kemudian kita gali lagi dari anak, apa sih alasan kamu melakukan itu? Karena tadi sudah dibahas, setiap perilaku itu punya tujuan, pasti ada tujuannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kalimat kita. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bapak Ibu, kita tahu
tahu anak-anak di rumah itu kan macam-macam ya. Di sekolah, di kelas itu tindakannya 10 anak 10 juga macam tingkah lakunya. Jadi hati kita ini harus dibagi menjadi 10 juga, harus memahami kepada 10 anak. Kadang anak ada yang kebutuhannya tidak terpenuhi di rumah, contoh kasih sayang. Kan ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya cinta dan kasih sayang. Ketika di rumah dia tidak mendapatkan itu, orang tuanya sibuk misalnya, atau orang tuanya bercerai, atau dia ketemu orang tuanya cuman malam sebelum tidur, paginya udah hilang lagi, itu akan membuat perbuatan yang aneh-aneh di sekolah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kadang dia jahil kepada kawannya, kadang dia jahat kepada kawannya. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak tersebut, loh kamu kok jahat sekali ya, kok kamu jahil sekali ya. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita adakan restitusi dulu sama anak. Panggil dia, kita tanyakan kalau dia memang apakah benar dia berbuat kesalahan. Setelah itu kita gali apa sih alasan yang sebenarnya. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan. Berikut yang ketiga langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia memberitahu alasannya, kita akan menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan apa yang telah kita sepakati atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar, itu adalah kalimat yang kita lontarkan kepada anak. Nanti anak akan berpikir sendiri. Kalau dia suka jahil kawan, menjahati kawan, berarti dia tidak menghormati atau menghargai orang lain. Dia nanti akan, kalau dia sudah hafal itu keyakinan kelasnya, dia akan jawab, menghargai dan menghormati orang lain, Bu. Nah, lalu kita tanyakan, kalau begitu bagaimana solusinya? Atau bagaimana cara kamu untuk memperbaiki masalah yang sedang kamu hadapi? Jadi mencarikan solusi itu adalah anak sendiri. Ya Bu, saya akan minta maaf, saya akan begini. Dia yang mencarikan solusi sendiri, tidak kita. Berarti kita hanya mengarahkan. Itu yang segitiga restitusi. Baik, kita lihat penjelasannya. Pada sisi menstabilkan identitas, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan pada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Berikut kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini biasanya kalimat yang digunakan ketika kita menstabilkan identitas anak yang sedang berbuat kesalahan. Yang berikut adalah sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa yang menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu contoh-contoh kalimat yang kita lakukan pada saat validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, itu sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang digunakan, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi restitusi itu bisa juga kita gunakan di keluarga ya kepada anak-anak kita. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh kalimat yang kita gunakan dalam menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, selama pembelajaran di
membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri peserta didik. Yang kedua, adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, sarana dan prasarana yang memadai sangat berkontribusi dalam usaha membangun disiplin positif. Yang ketiga, layanan restitusi dalam menyelesaikan masalah memfokuskan peserta didik untuk belajar dari kesalahan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, memperbaiki hubungan, fokus pada karakter dan solusi. Yang keempat, untuk menerapkan disiplin restitusi, seorang guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer agar dapat membimbing siswa sehingga siswa mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih baik. Itu ada 4 pembelajaran yang saya dapatkan. Kemudian dalam pengalaman penerapan, saya mencobakan penerapan restitusi kepada anak, menggali kenapa dia melakukan. Kemudian di bentuk-bentuk disiplin positif yang kita lakukan di sekolah kepada anak. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak sedikit cepat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya tadi ada kesalahan atau kata-kata yang tidak ada pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu tanya dari anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu kira-kira menginginkan kelasnya seperti apa? Bagus. Kelas yang bagus, boleh. Kelas yang bagus. Dan bersih. Apa lagi? Dan bersih. Bersih. Apa lagi? Dan rapi. Rapi. Ya, apa lagi? Menginginkan kelas yang seperti apa? Bagus. Bagus, bersih, rapi, apa lagi? Indah. Indah, iya, indah. Ya, ada lagi? Ada lagi? Mewah. Mewah, boleh. Mewah, apa lagi nak? Ada lagi? Bagus. Bagus, udah sayang. Bagus, bersih, rapi, indah, Harum. mewah, harum. Iya, boleh. Harum. Ada lagi? Nyaman. Nyaman, pinter. Dingin. Bola. Dingin. Iya, kelas yang nyaman. Yang dingin. Dingin. Dinginnya gimana ini Sigit? Dingin Nanti- banget. Yang dingin. Iya, kalau kedinginan kita nggak nyaman. Hangat. Hangat, hangat juga. Hangatnya maksudnya gimana ya? Segar. Segar, boleh. Segar. Hangat yang ada dinginnya. Hangat yang ada dinginnya. Berarti suasananya itu suasana yang nyaman itu artinya ya. Ya. Nah, oke, ada lagi tambahnya. Mau kelas yang seperti apa? Paling bagus. Paling bagus. Udah ada bagusnya. Wow. Kelas yang bagaimana, Kaisya? Sangat. Udah cukup? Kelas sudah dimas. Kelasnya ada. Kelas yang dihormati. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu ya. Anak-anak Ibu kelas 1 menginginkan kelasnya ini suasananya menjadi bagus. Kemudian Ada kelas yang bintang-bintangnya. bersih. Kemudian rapi. Oke. Bu. Kelas yang indah. Ya. Kemudian kelasnya maunya yang harum. Kemudian kelasnya yang nyaman dan kelas yang segar. Semuanya mau kelas seperti itu? Mau. Kalau mau, coba anak-anak Ibu tulis. Pilih kelas mana aja yang anak Ibu Sama mau. kayak di rumah di Sekarang nanti ditempel di depan. Silakan anak Ibu tulis. Pilih, itu ada tulisannya
Oke, silakan ditempel ya. Ibu sudah, Bu. Sudah, silakan ditempel. Tempel di mana? Di depan sana. Bu, di mana tempel, Bu? Di papan tulis. Oke, bisa nak ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Ibu Guru.